Ya, jadi tes lo, iya tadi tes. Jadi kita bicara social responsibility, ya. Tadi bagaimana konflik sosial, bagaimana terkait dengan kesenjangan, bagaimana terkait juga dengan yang namanya tes. Oke. Biar nggak kalah dengan hujan ya. Oke. Tes. Kok orang ini Mbak? Tes. Halo. Tes. Bunyi lagi. Nah, jadi konflik, kenapa adanya CSR? Karena banyaknya konflik, ya. Kemudian juga terkait dengan kondisi sosial budaya, fenomena-fenomena yang ada, ya. Tes. Fenomena yang ada dari segi okupasi lahan, kesenjangan, kemudian masalah pengupahan, dan juga masalah-masalah lain yang berkaitan dengan suasana berubahnya dan munculnya potensi kecemburuan sosial. Nah, kalau kita lihat apa sebetulnya itu CSR, tadi saya sudah sampaikan bahwa Corporate Social Responsibility ini merupakan bentuk dari tanggung jawab perusahaan. Jadi perusahaan punya rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Karena perusahaan hadir di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, kemudian CSR sendiri sebenarnya bukan merupakan hal yang harus volumenya ditinggiin, Mbak. Ya, kemudian ada tanggung jawab perusahaan yang bersifat wajib untuk masyarakat. Nah, sehingga CSR ini berdasarkan Corporate Council Business, ya. Ini merupakan sebuah komitmen bagi dunia usaha, ya, dunia usaha. Nah, Corporate Social Responsibility ini merupakan sebuah goals long term, ya, kemudian juga resources, sustainability, dan responsibility, ya. Jadi perusahaan ini penting melakukan kegiatan CSR karena ada hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan jangka panjang, kemudian juga kemampuan memasarkan, kemudian kemampuan bertanggung jawab, dan kemampuan untuk melaksanakan kode etik di perusahaan. Serta bagaimana perusahaan itu sustain. Gitu ya. Nah, di sini ada berbagai macam pilar dari Corporate Social Responsibility di mana CSR ini mempunyai peluang atau mempunyai manfaat atau pilar. Yang pertama, building human capital. Jadi untuk membangun human capital atau modal sumber daya manusia. Ya, SDM itu sebagai resources, sebagai modal. Kemudian pilar CSR juga menguatkan ekonomi, strengthening economics. Dan kemudian bagaimana bisa melakukan akses kepada masyarakat serta bisa mengoptimalkan penerapan good governance, tata kelola yang lebih baik, serta untuk melindungi lingkungan kita. Jadi tadi misalnya ada yang bilang, oh terjadi ada limbah, ya berarti limbahnya itu dengan CSR maka ada penanganan mengenai limbah. Nah itu adalah CSR ini yang penting, ya. Nah kemudian memang ada berbagai macam tingkatan CSR, ya. Ada level 1, just for patuh. Hanya patuh saja melaksanakan kewajiban, ya. Nah, kemudian yang kedua, CSR itu ada bentuk filantropinya. Nah, perusahaan itu mempunyai keinginan untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi better life, kehidupan yang lebih baik, ya.
kemudian juga memberikan scholarship bagi teman-teman di daerah yang di lahan sawit. Kami punya berbagai macam program beasiswa CSR dari perusahaan perkebunan, ya. Ada dari Japenbun, ada dari CBI, Citra Borneo Indah, dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai macam program. Yang ketiga adalah punya community development. Jadi CSR tidak hanya sekedar memberikan beasiswa, memberikan kehidupan, memberikan macam-macam, tapi di situ ada yang namanya community, based on community. Jadi ada komunitasnya. Ada komunitas yang dikelola sehingga lebih berdaya, ya. Nah, kemudian yang keempat, perusahaan itu menanggung biaya atas dampak negatif yang timbul dari setiap bisnisnya. Jadi umpamanya community development itu ada bisnis, nanti kerugiannya bisa sharing resiko, ya. Nah, kemudian dia pengolahan limbah, manajemen dan sebagainya. Dan yang kelima adalah terintegrasi dengan bisnis perusahaan. Misalnya kalau sawit CSR-nya bagaimana? Menciptakan kemitraan dengan masyarakat di perkebunan kelapa sawit, ya. Nah, kemudian perusahaan memilih bahan baku dan simbiosis mutualisme. Ya, ini adalah hal-hal yang lebih baru di perusahaan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ini bersifat wajib. Jadi CSR itu bersifat wajib karena adanya ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lapangan. Ya, itu ada government-nya, ada hal yang mengatur terkait dengan corporate social responsibility, bagaimana terkait dengan kewajiban bahwa perusahaan itu wajib untuk meluangkan, membagikan sebagian keuntungannya untuk kemaslahatan umat, untuk ke masyarakat yang berkaitan dengan taraf hidupnya masyarakat. Jadi meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendidikan, meningkatkan akses, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk BUMN, ya, ini ada peraturan menteri, surat edaran, ya, surat di misalnya di PTPN Group, gitu ya. Jadi CSR itu diatur dari dalam berbagai regulasi yang ada, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara integrasi CSR secara bisnis dengan berkorelasi dengan bisnis perusahaan berkelanjutan. Kalau saya lari-lari ke sana nanti nggak dengar recordnya, ya. Nah, jadi bagaimana bisnis itu seimbang antara ekonomi, kemudian antara sosial dan lingkungan. Nah, di dalam era sustainability business saat ini, maka CSR, keterlibatan perusahaan untuk masyarakat, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat ini menjadi yang penting, ya. Nah, sehingga kolaborasi bisnis, ada bisnis berdampak ekonomi terhadap sosial dan terhadap lingkungan, ini merupakan integrasi dalam sebuah bisnis yang berkelanjutan. Nah, kemudian dalam konteks pembangunan CSR ini, ya, dalam rangka sustainability, di mana dengan CSR bisa meningkatkan prosperity, kesejahteraannya, meningkatkan profitnya, meningkatkan lingkungan, meningkatkan kedamaian, dan partnership atau yang berkaitan dengan kemitraan antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga di dalam konteks bisnis berkelanjutan ini harus ada pertumbuhan yang berkeadilan, ya, kemudian juga pembangunan sosial, ya, dan kemudian konservasi lingkungan dan tata kelola good governance yang baik. Nah, sehingga di dalam bisnis berkelanjutan atau sustainability business, peran CSR ini banyak sekali. Yang pertama, no poverty. Ini sejalan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Gitu ya, ada 17 indikator.
Tidak ada lagi kemiskinan. Jadi CSR dengan adanya perusahaan melaksanakan CSR itu mengurangi kemiskinan. Zero hunger, tidak ada lagi orang kelaparan, nggak bisa makan. Jadi dengan adanya CSR, maka perusahaan memastikan manusia-manusia yang ada di sekitarnya itu makan, bergizi. Maka sekarang ada MBG ya. Anda nggak dapat MBG karena mahasiswa. Dipandang udah punya duit ya. Kemudian good health and well-being, kesehatan yang baik dengan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan yang berkualitas, ya, gender equality, kesetaraan gender. Jadi nggak ada perkebunan hanya untuk kaum pria. Oh, wanita juga bisa punya kesempatan yang sama. Clean water and sanitation, bagaimana CSR itu untuk menjadikan lingkungan menjadi lebih baik, kemudian sanitasi menjadi lebih baik, dan clean energy, ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang menjadi lebih baik, kemudian reduce inequalities, ya, kemudian sustain, community yang sustain, yang climate action, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan program CSR. Apa sih kemanfaatan CSR bagi perusahaan? Ya, tentu perannya itu secara sosial itu masyarakat bisa lebih memahami. Oh, saat adanya perusahaan ini berdampak positif bagi perusahaan. Oh, masyarakat jadi tahu. Oh, masyarakat jadi tambah pintar. Masyarakat sejahtera. Masyarakat punya kesempatan untuk bekerja. Jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan manfaat atau peran CSR, ya, baik itu dari aspek sosial, dari aspek korporasi, kemudian dari aspek responsibility. Nah, CSR ini penting bagi perusahaan, ya, bagi sustainability perusahaan, karena dengan adanya CSR maka dipandang oleh masyarakat perusahaan ini benar-benar sustain. Dipandang oleh masyarakat bahwa keberadaan perusahaan ini berdampak positif bagi perkembangan dunia dan perkembangan community development, ya, serta bagaimana mengikuti panduan ISO 26000 dan sebagainya, ya. Itu adalah tentang yang namanya branded atau CSR. Fungsi penerapan CSR bagi perusahaan perkebunan, ya, ini sebagai lisensi sosial, bahwa perusahaan itu mempunyai dampak sosial, bahwa keberadaan perusahaan itu berdampak positif bagi lingkungan sosial, melebarkan akses ke resources, kemudian juga melebarkan akses menuju ke pasar, ya. Jadi konteks sosial ini punya dampak yang cukup banyak. Nanti ini saya tayangkan di YouTube, biar kalian kalau nggak dengerin YouTube saya. Mengurangi risiko bisnis perusahaan dan kemudian membangun hubungan baik dengan regulator. Jadi dengan adanya CSR maka hubungan baik antara perusahaan dengan pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah di desa, ya, regulator itu kan banyak dari pusat sampai ke daerah. Ini menjadi lebih baik lagi. Dengan stakeholder juga lebih baik dan meningkatkan semangat dan produktivitas. Ketika perusahaan itu mengeluarkan CSR, manfaatnya banyak sekali bagi perusahaan perkebunan, ya, sehingga manfaatnya membantu meningkatkan citra. Kalau Anda lihat perusahaan yang sudah IPO, sudah go public, maka dia ada namanya sustainability report. Salah satunya adalah CSR report. Bagaimana perusahaan itu memastikan tanggung jawab kepada masyarakat ini benar-benar harus direncanakan, harus diorganizing, harus dilaksanakan, dan juga harus diawasi. Jadi ada namanya Corporate Social Responsibility Team. Dan tentu bagi masyarakat juga punya manfaat.
ya, SDM-nya lebih baik, ekonominya lebih sejahtera, ada lapangan kerja, ada macam-macam. Ya. Lingkungan hidupnya juga tadi bicara limbah, bicara pencemaran lingkungan, pencemaran air, pencemaran macam-macam, bukan pencemaran nama baik ya, lingkungan. Ya. Dan kemudian berdampak pada yang namanya lingkungan, dan bagi pemerintah ini membantu mewujudkan green economy, mewujudkan bangsa dan negara dengan hadir dengan persoalan-persoalan. Nah, perusahaan di dalam melaksanakan program CSR itu banyak sekali, ya. Ada yang kalau di perusahaan BUMN sawit, ya, untuk better education, memberikan bantuan bagi penyelenggaraan pendidikan dari level dasar, menengah, atas hingga perguruan tinggi. Ya, kemudian juga membangun UMKM. Kemudian juga bisa dilakukan dengan melestarikan kebudayaan. Umpamanya ada tari-tari tradisional, ya, ada budaya setempat, itu dilestarikan dengan yang namanya sosial budaya. Nah, kemudian CSR ini dikemukakan oleh berbagai pelaku bisnis, ya. Ini dapat meningkatkan promotion, ini bisa meningkatkan marketing, ini juga bisa meningkatkan corporate social marketing. Yang secara dampak sosial, itu mempunyai dampak ya, dampak yang positif. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ada berbagai macam cara. Saya juga capek juga kalau lari sana lari sini dari tadi jalan terus toh. Nggak apa-apa, duduk aja. Jadi corporate sosial, nah itu ada yang disebut corporate filantropi. Biasanya orang-orang kaya, konglomerat yang bagi-bagi duit. Filantropi, memberikan beasiswa, memberikan sumbangan, memberikan charity, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam, masyarakat yang terkena dampak banjir, masyarakat yang terkena kemiskinan, dan sebagainya. Nah, jadi perusahaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau kita bicara perkebunan yang sangat berbatasan dengan yang namanya masyarakat. Kemudian social responsibility business practice, ya, berbagai model CSR. Itu ada planning bagaimana merencanakan CSR dengan cara bottom up dari bawah ke atas atau top down, itu juga boleh. Kemudian ada konsultansi, survei, ada namanya social impact assessment, melaksanakan survei berbasis sosial. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Sehingga programnya itu harus relevan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak salah sasaran begitu ya. Dan ada namanya budget allocation. Mengalokasikan budget. Berapa sih sebetulnya budgetnya? Ada yang diambil dari 2% keuntungan perusahaan. Ada yang diambil dari 5% untung, nggak untung tetap harus keluar biaya sosial. Banyak sekali karena faktor sosial ini berpengaruh pada kinerja perusahaan. Bagaimana mengimplementasikan dengan proyek? Oh, kita bikin bantuan. Jangan sampai selalu memberikan bantuan BLT, bantuan langsung telas, sudah dibantu langsung habis, minta lagi. Tapi bagaimana kita perusahaan itu memberikan kail, memberikan pancing, bukan hanya memberikan ikan. Kalau kamu perusahaan itu memberikan ikan terus kepada masyarakat tanpa dilatih bagaimana mendapatkan ikan, tapi diberikan secara konsumtif, maka mengajari masyarakat menjadi lebih konsumtif. Ya, jadi ada berbagai macam dampak baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan setiap itu didokumentasi, dikomunikasikan, dan dilakukan monitoring.
Berbagai macam hal itu bisa berkaitan dengan ekonomi, melakukan pembinaan UMKM, melakukan pembinaan yang berkaitan dengan sektor perekonomian, koperasi, usaha kecil, usaha menengah, dagang-dagang kecil-kecilan. Ya, itu membangkitkan ekonomi. Ya, ini biasanya dalam ujian saya jelaskan contoh penerapan CSR di berbagai bidang beserta contohnya. Udah pasti itu keluar deh. Ya, maka saya selalu mengatakan fakta-fakta. Kalau Anda di dalam ujian tidak menyebutkan itu, wah nilainya kecil. Berada pendidikan, program peningkatan knowledge, keterampilan, memberikan beasiswa ke Politeknik LPB, nah, harus dong, you know? Terus kemudian ada lagi membantu sekolah, membantu sarana prasarana pendidikan. Agar apa? Agar masyarakat generasi ke depan ini benar-benar generasi yang lebih baik. Kemudian dalam bidang lingkungan, ini pembangkit bagaimana revolusi lingkungan lebih hijau, reboisasi, ya, kemudian pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah menjadi hal yang bisa dimanfaatkan, pencegahan kebakaran, ya. Kemudian juga kolaborasi dengan berbagai macam lembaga untuk penanganan dan menciptakan air bersih, water manajemennya, serta pemberdayaan kepada masyarakat, meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah. Kemudian, ya, bentuk-bentuk implementasi CSR bagaimana meningkatkan kepada konsumen dalam bentuk penggunaan material, kepada karyawan, kepada komunitas, kepada kesehatan dan juga keamanan yang ada. Dan dalam mengelola CSR itu kita perlu yang namanya komunitas atau yang disebut community development. Bagaimana community development itu harus bisa melaksanakan riset atau kajian namanya PRA, Participatory Rural Appraisal. Bagaimana partisipasi masyarakat pedesaan yang kita adopt, yang kita kaji untuk menerjemahkan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kebutuhannya apa sih masyarakat? Jadi perusahaan itu nanti memberikan CSR bukan sembako terus, tapi based on needs atau kebutuhan dari masyarakat. Membentuk cooperation, kooperasi, ya, mereka lebih independen, penguatan dan independensi, tingkat partisipasi dan empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Biasanya di masyarakat ada PKK, pemberdayaan, kesejahteraan dan keluarga, bukan? Para ibu-ibu itu, anak perempuan. Tahapannya bagaimana dalam community development? Itu ada persiapan, ada pengkajian atau assessment, ya, dengan SIA, Social Impact Assessment, kemudian perencanaan, ya, kemudian juga formulasi dan action plan, bagaimana terminasi, evaluasi dan implementasi CSR. Nah, sehingga itu yang harus dilakukan tahapan-tahapannya, dan setiap tahapan punya karakteristik yang berbeda-beda, gitu ya. Ada alurnya, ada alur yang kemudian menjadikan perusahaan bisa on the track. Nah, strategi community development itu ada berbagai macam strateginya. Ada yang aras mikro, pemberdayaan terhadap pembangunan sifatnya individu, biasanya pendekatan. Bapak butuh apa? Ibu butuh apa? Pendekatan individu. Mezo, jadi kelompok kecil FGD. Ayo Pak, kita kumpul melakukan FGD satu desa. Butuhnya apa? Oh, saling bertukar pendapat. Dan makro, ingin melakukan survei secara keseluruhan dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, di PTPN khususnya, ya,
Berbagai macam tanggung jawab sosial untuk lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, ya, kemudian pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Ini komitmen dalam setiap perusahaan, diharuskan. Dan ada divisi tersendiri yang menangani TJSL, tanggung jawab sosial dan bina lingkungan. Di setiap kantor, di setiap anak perusahaan, dan larinya juga dilaksanakan oleh setiap anak perusahaan dan setiap kebun-kebun yang ada. Nah, berbagai persoalan sosial ya yang tentu dilakukan oleh berbagai macam perusahaan baik PTPN Group maupun juga swasta sifatnya wajib ya harus melakukan yang namanya social responsibility. Kegiatan CSR ini dilakukan dengan berbagai macam. Yang paling sederhana ini adalah CSR PTPN 1 Peduli memberikan bantuan sembako untuk korban banjir di Aceh Timur. Nah, jadi kalau kita melakukan CSR itu harus difoto, ada bukti administrasinya. Pak, kan ria, nggak ada ria-riaan. Ya, karena ini bukti tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Konteksnya perusahaan untuk diaudit ISPO, untuk diaudit RSPO, dan macam-macam. Jadi kalau tidak ada bukti dicurigai, ini benar nggak sih melakukan CSR? Jadi ada bukti dan foto. Penyerahan bantuan kepada pihak keamanan. Penyerahan bantuan untuk apa? MOU dan sebagainya. Jadi penting untuk bisa melakukan kegiatan CSR. Di bidang pendidikan, di bidang 20 juta itu di bidang apa? Maunya di bidang pengelolaan lingkungan, di bidang kesehatan, wastafel, ya, memberikan wastafel. Nah, kemudian paket sembako, ya, apa ini? Burung hantu, apa? Untuk apa burung hantu? Mengendalikan tikus. Tikus di lahan, bukan tikus di kantor-kantor. Ya, jadi pengaturan program kemitraan. Nah, kemudian di berbagai macam PTPN juga melakukan berbagai program assessment. Oke ya. Jadi sebetulnya bagaimana nanti dalam praktikum itu ada juga bagaimana action plan mengidentifikasi persoalan-persoalan mengenai CSR dan sebagainya, ya. Ya, ini contohnya action plan-nya adalah ini. Dan terima kasih. Waktunya